Halo semuanya, perkenalkan nama saya Debbie Natalia Brupinem dengan NIM 2015051015. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Saya dari Universitas Pendidikan Ganesha. Video ini adalah untuk UAS mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada kali ini kita akan belajar tentang sistem bilangan komputer. Oke, untuk yang pertama, kita harus mengetahui apa sih sebetulnya sistem bilangan. Sistem bilangan yang banyak kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu bernama bilangan desimal. Bilangan desimal ini mempunyai 10 macam simbol. 10 macam simbol ini dimulai dari angka 0 sampai angka 9. Lalu untuk yang kedua, yaitu komputer hanya mengenal 2 elemen saja, yaitu elemen off dan elemen on. Dan yang ketiga yaitu kita belajar dari konsep yang kedua. Dari konsep kedua ini kita akan dikenali dengan namanya sistem bilangan binary atau yang sering disebut dengan bilangan biner. Bilangan biner ini dia hanya menggunakan 2 macam nilai. 2 macam nilai yang dimaksud di sini adalah 2 macam nilai dari off dan on ini gitu. Lalu yang keempat, sistem bilangan yang menggunakan suatu bilangan dasar atau basis yang tertentu. Yang dimaksud di sini adalah sistem bilangannya itu menggunakan basis atau base atau yang disebut juga dengan radix gitu. Ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu yang pertama desimal, yaitu berbasis 10. Dan yang kedua yaitu biner, dia berbasis 2. Dan yang ketiga oktal, yaitu berbasis 8. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu heksadesimal, dia itu berbasis 16. Oke, untuk yang pertama kita belajar desimal, yang mana dia berbasis 10. Desimal atau berbasis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal dapat berupa integer desimal atau desimal integer dan dapat juga berupa pecahan desimal atau desimal fraction. Oke, untuk notasinya, notasi desimal berbasis 10 yaitu sigma n kali 10 pangkat A. Oke, kita langsung ke contoh. Di sini ada angka 157 dan yang 10 ini adalah basisnya. Bagaimana untuk pengerjaannya? Jadi untuk 157 ini gini. Angka 157 sama dengan, untuk perpangkatannya angka 157 ini kan 3 digit. Jadi perpangkatannya itu kita mulai dari belakang. Terus dimulai dari angka 0. Kenapa dari angka 0? Karena n tadi dimulai dari angka 0. Jadi di sini 0. 7 itu berpangkat 0, lalu 5 itu berpangkat 1. Lalu angka 1 yang ini dia itu berpangkat 2 gitu. Pangkat 2. Lalu kita buat gini, dan angka yang 157 ini kita jabarin. Jadi angka 1 ini di sini. Jadi 1 kali 10 pangkat 2. Tutup kurung, tambah buka kurung 5 dikali 10 pangkat 1.
tutup kurung. Lalu ditambah 7 dikali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0. Nah, gitu untuk cara pengerjaannya. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu basis 2 atau biner. Biner ini dikenal, dia hanya mengenal 2 angka saja, ya, 2 angka saja, yaitu angka 0 dan 1. Angka 0-nya itu adalah elemen off yang kita singgung tadi, yang kita singgung sebelumnya, dan 1 itu adalah on. Lalu sigma penulisannya sama, yaitu sigma n kali 2 pangkat A, hanya berbeda di dalam basisnya saja. Oke. Kita langsung ke contoh. Di sini ada angka 1011 dan 2 ini adalah basisnya. Pengerjaannya sama yang kayak tadi. Oke, di sini angka 1011 kita perbesarin dulu fontnya, sama dengan, jadi perpangkatannya sama kayak tadi, dimulai dari belakang juga. Ini angka 1 ini dia berpangkat 0, dan angka yang 1 ini dia itu berpangkat 1. Angka yang 0 ini dia berpangkat 2. Angka yang 1 ini dia berpangkat 3. Oke, kita mulai, yaitu 1 dikali 2 pangkat 3. Nah, tutup kurung ditambah 0 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Nah, tutup kurung pangkat 2. Kok kira nanti pangkat 1. Ntar ya, kita hapus dulu. Dikira ntar dia pangkat 1. Oke, ini 2 di pangkat 2. Tutup kurung, lalu tambah lagi 1 dikali 2 di pangkat 1, tutup kurung, lalu tambah lagi 1 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Gitu cara pengerjaannya. Kita lanjut yang ketiga, yaitu basis 8 atau oktal. Basis 8 atau oktal ini yaitu memiliki 8 buah simbol. Yang pertama yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dalam notasinya sama ya, kayak notasi sebelumnya, yaitu sigma n kali 8 pangkat A. Oke, kita langsung ke contoh saja. Di sini ada angka 6, 4, 3, 7. Pengerjaannya juga sama yang kayak tadi, hanya bedanya di basis saja. Oke, di sini berangka 6, 4, 3, 7. 6, 4, 3, 7. Perpangkatannya sama ya, dimulai dari belakang. 7 ini berpangkat 0. 3 ini berpangkat 1. Berpangkat 1, 4 berpangkat 2. Dan 6 ini berpangkat 3. Oke, langsung kita mulai. Buka kurung 6. Kita hapus dulu. Menghapus.
6 dikali 8 pangkat 3 tutup kurung, lalu ditambah 4 dikali 8 pangkat 2, lalu ditambah 3 dikali 8 di pangkat 1, lalu ditambah buka kurung 7 ya, 7 dikali 8 pangkat 0. Nah, selesai deh. Semuanya sama pengerjaannya, tetap sama gitu, pangkatnya dimulai dari 0, 1, 2, 3 gitu. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu basis 16, yang mana heksadesimal. Heksa itu 6, desimal itu 10. Di dalam heksadesimal ini ada yang menarik ya, karena dikenal bahwa desimal itu yaitu 10, yang dimana mulai dari angka 0 sampai 9. Lalu angka heksa itu 6 simbol itu yang diwakili dimana menjadi huruf, yaitu huruf kapital yang mulai dari A, B, C, D, E sampai F. Dengan nilai A dia itu mewakili angka 10, B mewakili angka 11, dan C mewakili angka 12, D mewakili angka 13, dan E itu mewakili angka 14, dan F itu mewakili angka 15 gitu. Kita langsung ke contoh. Ini 1AE 16. 16 ini adalah heksadesimal atau basisnya gitu. Pengerjaannya sama ya kayak yang tadi. 1AE pengerjaannya sama ya yang kayak sebelumnya juga. Perpangkatannya dimulai dari belakang juga. Jadi E ini berpangkat 0, E ini berpangkat 0, lalu A berpangkat 1, 1 ini berpangkat 2. Oke, 1, langsung kita mulai. 1 dikali 16 pangkat 2, lalu ditambah A itu 10, jadi dia itu 10 dikali, jadi 10 dikali 16 pangkat 1, 16 pangkat 1, lalu E itu 14 dikali 16 pangkat 0, 16 pangkat 0 pangkat 0. Jadi ini sama dengan 1 kali 16, 16 kali 16 itu 256 ditambah 10 kali 16 pangkat 1, 16 pangkat 1, 16 kali 10 berarti 160.
14 dikali 16 pangkat 0. 16 pangkat 0 itu 1, berarti 14 ya. Kita hitung 256 ditambah 160 itu 416. 416 tambah 414 berarti 430. Oke, jadi 1 AE heksadesimal itu menjadi 430 desimal. Untuk selanjutnya kita akan menghitung dari desimal ke biner. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Dalam contoh yang pertama ini yaitu 77, angka 77 dibagi dengan 2. Kenapa 2? Karena biner itu adalah berbasis 2 gitu. Langsung kita lihat 77 dibagi 2 sama dengan 38, sisanya 1. Lalu 38 dibagi 2 itu 19, sisanya 0. Lalu 19 dibagi 2 sama dengan 9, sisanya 1. Lalu 9 dibagi 2 itu 4, sisanya 1. 4 dibagi 2 itu 2, sisanya 0. Lalu 2 dibagi 2, 1, sisanya 0. Jadi nilai dari desimal 77 nilainya ke biner yaitu, kita mulai menghitungnya dari sini gitu, dari angka yang sini, angka yang 1 ini. Jadi angka binernya yaitu 1001101 yang ini gitu. Angka biner dari 77 yaitu 1001101. Oke, kita akan mencoba ke angka yang lain. Oke, misalnya kita buat angka 66. Fontnya kita besarin dulu. 66. Oke, 66 dibagi 2 sama dengan 33, sisa 0. 33 sisanya 0. Lalu 33 dibagi dengan 2 sama dengan 16, sisa 1. Lalu 16 dibagi 2 itu sama dengan 8, sisa 0. Sisa 0. Lalu 8 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4, sama 2 sama dengan 4, itu sisanya 0 juga, sisa 0. Lalu 4 dibagi 2 sama dengan 2, sama dengan 2, sisa 0. Lalu 2 dibagi dengan 2 itu sama dengan 1, sisa 0. Dapat deh, karena ini angka 1, udah menemu angka 1, maka kita dapat hasilnya. Jadi nilai biner dari 66 yaitu adalah 1000010. Jadi nilai biner dari 66 adalah 1000010. Oke, ingat ya, hitungnya dari sini 1 0, dan selanjutnya 0 0 1 0. Oke, gampang kan? Oke, kita lanjut, yaitu cara mengubah desimal ke oktal. Langsung kita lihat contoh, yaitu
77 dibagi 8 sama dengan 9, sisa 5. Kenapa sisa 5? Karena 8 kali 9 itu 72, sedangkan di sini angka 77. 77 dikurang 70 itu kan 5, makanya di sini sisanya 5 gitu. Gitu cara hitungnya sampai ke bawah gitu ya. Berarti ini 9 dibagi 8 sama dengan 1. Jadi sisanya sama dengan 1. Maka nilai bilangan desimal 77 itu sama dengan 115 bilangan oktal. Oke, kita akan membuat contoh lainnya. Seandainya kita buat angka 251. 251 dibagi dengan 8 itu sama dengan 251 bagi 8 sama dengan 31, sisanya 3. Lalu 31 dibagi 8 sama dengan 3, sama dengan 3, sisa 7. 3 sisa 7. Lalu 3 dibagi 8 itu sama dengan 0, sisa 3. Oke. Jadi nilai desimal 251 sama dengan 291. Jadi nilai desimal 251 sama dengan 373 nilai oktal. Nilai oktal. Kenapa nolnya nggak ikut? Seandainya karena ini kan 0, nggak usah ditulis lagi gitu. Soalnya kan ini 0 gitu. Seandainya sini 1 akan tetap ikut ditulis sini 1. Ini karena 0 maka ini tidak akan ditulis gitu. Selanjutnya yaitu bagaimana cara untuk mengubah dari nilai desimal ke heksadesimal. Oke, kita lihat contoh yang ini, yaitu dimana 77 dibagi 16. Kenapa 16? Heksadesimal itu kan berbasis 16 gitu. Lalu 77 dibagi 16 sama dengan 4, sisanya 13. Kenapa 4? Karena 4 dikali 16 itu adalah 64. 64. Kenapa sisa 13? 77 kurang 64 itu kan 13. Makanya itu sisanya 13 gitu. Kenapa ini D? Karena yang kita singgung yang sebelumnya, dimana nilai D itu adalah 13, A itu 10, B itu 11, C itu 12, dan 13 itu adalah D. Oke, kita ke contoh. Seandainya kita buat angka 79 dibagi 16 sama dengan 4, sisa 15. 15 itu kalau di heksadesimal itu F heksadesimal. Oke, kenapa sisa 15? Karena 16 kali 4 itu kan 64. Nilainya itu 64. Jadi 79 kurang 64 itu hasilnya 15. Maka di sini sisanya 15. Oke. Berarti nilai desimal 79 sama dengan 4F heksadesimal. 4F heksadesimal. Oke, dapat ya. Oke, kita lanjutkan ke dimana konversi biner ke desimal. Kita akan dimudahkan dengan tabel konversi bilangan biner ke desimal berikut.
yang dimana orang sering mengatakan bahwa ini adalah power of 2 atau perpangkatan 2 atau kelipatan 2. Oke. Kita langsung aja ke contoh. Seandainya ditanya itu bilangan biner 1101 berapa desimal? Berapa desimal? Oke. Berapa desimal? Jadi kita jabarin dulu angkanya biar mempermudah. Oke, jadi setiap digitnya ini kita kasih power of 2-nya atau kelipatan 2 atau juga perpangkatan 2, tetapi dengan catatan jika ketemu 1 kita tulis dan jika ketemu 0 tidak usah kita tulis. Oke. Ini 1 yaitu perpangkatan 1. Oke, ini 0 tidak usah kita tulis yaitu 2, berarti di sini itu 4. Dan di sini itu adalah 8. Oke. Maka di sini kita tambahkan jadi 8 tambah 4. 8 ditambah 4 itu 12 ditambah 1 itu adalah 13. Maka nilai biner dari 1101 ke desimal itu menjadi 13. Pasti banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa angka 0 nggak ditulis ya kan? Oke, sebagai pembuktiannya kita buktikan ya. 1101. Jadi angka 1 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kenapa pangkat 3? Karena tadi kan perpangkatan dihitung dari belakang atau dari sebelah kanan. Jadi ini 1 berpangkat 0, 0 ini berpangkat 1 ini berpangkat 2, dan 1 yang ini berpangkat 3, dan inilah itu ya kan. Lalu yang 1 berikutnya dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke. Sama dengan 4. Lalu yang ketiga, jumpa nih sama nolnya. 0. Kenapa tadi saya bilang enggak tulis 0? Karena dia kalau jumpa dengan angka berapapun akan tetap 0. Karena 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0. Ini alasannya 0. Ini alasannya saya tidak mengikutkan 0 gitu. Jadi dia mempermudah. Kita mempermudah ya. 0. Lalu 1 selanjutnya, 1 yang terakhir dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 yaitu sama dengan 1. Karena bilangan yang dipangkatkan dengan 0, bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya pasti 1. Ini deh terbukti bahwa sama-sama ya jawabannya 13. Sama-sama jawabannya 13. Ini 84 sama 1 13 ya. Oke, jawabannya sama. Ini jawabannya 13. Ini juga jawabannya 3. Selanjutnya yaitu cara mengkonversi bilangan biner ke oktal. Oke, kita langsung aja ke contoh ya. Oke, contohnya itu angka 10101011. Jadi ini kalau kita ubah ke oktal, jadi kita udah buat sekat ya, sekat dia itu berdigit 3, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, berdigit 3, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang.
kecuali sekatan sekatan dari yang kanan. Contohnya seperti ini, kita sekat. Oke, ini 3 nih, jadi kita sekat, oke, kita buat pembatas. Jadi ini 1 2 3, kita sekat lagi, kita buat pembatas ya. Nah, seperti yang kita lihat, inilah sebelah kiri yang dimana dia tidak berjumlah 3, jadi ini nggak apa-apa gitu. Kita kasih sekatnya dulu. Oke, lalu sesudah kita sekat, kita kasih itu power of 2 nya. Untuk mencari octalnya kita kasih power of 2. Oke, untuk memudahkan kita kasih ya. Oke, di sini ingat yang bernilai 0 enggak usah dikasih angka gitu. Jadi ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 0, bentar ya, ini 2 pangkat 0, yang satu ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 0, lalu yang satu ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 1. Nah, yang 0 ini nggak usah. Jadi untuk yang berikutnya itu pun dimulai dari 0 juga. Oke, untuk 1 dia itu bernilai 2 pangkat 0. Yang ini kita abaikan, yang dimana dia itu 2 pangkat 1, tetapi R ke 0 kita abaikan saja, berarti ini dia menjadi 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2. Nah, lalu ini 0, ini kan dimulai 2 pangkat 0 lagi, gara-gara 0 nggak usah kita tulis. Lalu yang di 1 ini adalah 2 pangkat 1, 2 pangkat 1. Jadi kita hitung, ini 1 ini 2 pangkat 0, berarti dia bernilai 1, bernilai 1. Ini 2 pangkat 1, jadi dia ini 2. Oke, ini 2 pangkat 0, jadi ini 1. Ini 2 pangkat 2, ini 4 ya, bernilai 4. Lalu ini 2 pangkat 1, ini adalah 2. Oke, ini ditambah ya, ini ditambah 4 tambah 1 itu 5, 4 ditambah 1 itu hasilnya 5, 5, lalu 2 ditambah 1 itu 3, itu 3. Jadi yang 2 ini kita taruh aja ke bawah ya, 2. Oke, dapat jadi nilai biner dari 10 10 1 0 1 0 1 1 sama dengan 253 oktal. Oke, dapat ya, 253 oktal. Oke, 1 nilai dari 10 1 0 1 0 1 1 adalah 253. Selanjutnya yaitu konversi biner ke heksadesimal. Oke, langsung aja kita ke contoh soal. Jika ada bilangan biner yaitu 1 1 1 0 1 1 0 0. Oke, dalam pengerjaannya ini kita buat skat 4 ya, skat 4. Kita menyekatnya 4 gitu, 4 digit. Oke, 1 2 3 4 kita skat. Oke, sudah kita skat. Lalu kita buat kayak tadi, yaitu gimana? Kasih power of 2 nya. Ingat catatannya, kalau dia berangka 0 nggak usah ditulis ya, biar mempermudah kita mengerjakannya.
kita buat begini dulu biar mudah. Oke, ini 0, ini 0 yang dimana dia 2 pangkat 0, nggak usah kita tulis 2 pangkat 1, berarti yang satu yang ini adalah 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, lalu ini adalah 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Oke, skat berikutnya. Oke, kita skat dulu, lupa tadi kita skatnya. Oke, skat berikutnya kita mulai dari perpangkatan 0 juga. Ini 0, berarti ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, lalu yang ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, lalu yang ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Oke, kita hitung ya. Ini 2 pangkat 2 hasilnya 4, ini 2 pangkat 3 itu 8. Oke, kita tambahkan 8 tambah 4 itu 12, 8 tambah 4 itu 12. Oke, 12 itu sama dengan C heksadesimal ya. A itu 10, B itu 11, berarti 12 itu adalah C. Oke, untuk ini kita hitung adalah 2, ini 2, ini 2, lalu 2 pangkat 2 ini 4, lalu 2 pangkat 3 ini 8. Oke, kita tambahkan 8 ditambah 4 itu 12, 8 tambah 4 12, 12 ditambah 2 itu 14. Oke, 14. Heksadesimal 14 itu E. Oke, E. Jadi kita dapat ya, kita dapat heksadesimalnya dari bilangan biner ke heksadesimalnya. Jadi bilangan biner dari 1110 1100 itu sama dengan EC, sama dengan EC, heksadesimal EC. Oke, kita dapat. Oke, untuk selanjutnya yaitu konversi bilangan oktal ke desimal. Kita lihat contoh ini yaitu 145. Ini macam pekerjaannya nih. 1 ke 8 pangkat 2 tambah 4 ke 8 pangkat 1 tambah 5 ke 8 pangkat 0 sama dengan 1 kali 64, 8 ke 8 64 tambah 4 kali 8, 8 pangkat 1 8 tambah 5 kali 1, karena 8 pangkat 0 itu adalah 1, jadi sama dengan ini 1, berarti 64, 1 kali 6 4 itu 4 kali 8 itu 32, 5 kali 1 itu 5, jadi tinggal ditambahkan itu sama dengan 101. Oke, kita membuat contoh berikutnya ya. Oke, kita buat itu angkanya 235. Oke, dia ini berbasis 8. 25 berbasis 8 berapa heksadesimal? Oke, sama dengan berapa desimal, bukan heksadesimal, maaf ya. Berapa desimal? Sepuluh. Oke, kita langsung buat 235 sama dengan
2 sama dengan 2 dikali 8 pangkat 2 kali 8 pangkat 2 pangkat 2 kali 8 pangkat 2. Oke, belakangan aja ya, kita buat pangkat 2 nya, ditambah 3 kali 8 pangkat 1 ditambah 5 dikali 8 pangkat 0, 5 kali 8 pangkat 0. Oke. Oke, langsung kita hitung. Sama dengan 2 dikali 64 ditambah 3 kali 8 itu 24 ditambah 5 kali 8 pangkat 0, 8 pangkat 0 itu 1 berarti 5, sama dengan 2 kali 64 itu 128, sama dengan 128 ditambah 24 ditambah 5 berarti 128 ditambah 29 itu 128 ditambah 29 berarti 128 tambah 29 71 157. Oke, kita dapat. Jadi ini oktal ke desimal, berarti nilai oktal 235 menjadi 157 desimal. Dapat. Oke, yang selanjutnya adalah konversi dari bilangan biner ke oktal. Oke, dimana dengan mengambil 3 karakter dari kanan. Oke, sama juga ya yang kayak tadi. Setelah itu cocokkan pada tabel di atas. Jika angka terakhir kurang dari 3 karakter, maka bisa ditambahkan angka 0 di kiri angka. Oke, kita lihat dari contohnya ini, yaitu 111 101 111 001. Oke, ini kasih skat ya, dikasih skat. Oke, nilai dari 011 ini adalah 3, iya, soalnya dari kan tadi ini perpangkatan. Oke, dia 2 pangkat 0 jadi 1, jadi ini 2 pangkat 1 jadi 2 tambah 1 jadi 3. Nilai-nilainya 3 6 7 1, berarti jadi nilai dari biner 111 101 111 001 itu 3671. Kita langsung aja ke contoh selanjutnya ya, biner ke oktal. Kita perbesarin dulu font biar nampak jelas. Oke, biner ke oktal. Seandainya ada angka biner 101 010 011 010 011. Kita kasih skat dari belakang, itu harus 3 ya, sesuai dengan ketentuan yang diarahin. Oke, kita kasih dulu biar perpangkatannya, kita spasi dulu biar perpangkatannya nanti lebih mudah menghitung perpangkatannya. Oke, kita kasih power of 2 nya ya, power of 2. Oke, ini angka 1, dia itu 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1. Ingat 0 nggak usah ditulis. Oke, ini dimulai dari angka 0 lagi, berarti dia ini 2 pangkat 1. Oh iya, kita kasih skat dulu, kasih skat. Oke, ini 1 berarti ini 2 pangkat 0.
nggak usah ditulis, berarti ini 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2. Kita hitung. Ini 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1. Ini 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2. Oke, kita jumlahkan ini 3. Lalu ini 0. Lalu ini 0. Ini 2. Lalu ini 2 pangkat 1 hasilnya 2. Ini 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Lalu ini 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, ditambahkan 4 tambah 1 itu adalah 5. Oke, kita dapat ya biner keotalnya. Jadi 10101101110101011. sama dengan 523 oktal. 523 oktal. Oke, sama dengan 523 oktal. Dapat. Oke, untuk selanjutnya yaitu bilangan biner ke heksadesimal. Oke. Di sini dapat kita lihat ya 4 karakter dengan cara mengambil 4 karakter dari kanan. Oke, kita tetap menyekat-nyekat ya. Tetap menyekat-nyekat yaitu dengan mengambil 4 angka, yaitu menyekatnya dari kanan, dari belakang gitu. Langsung kita lihat contoh yaitu 110, 111, 1101, 0100. Oke, ini dia. Diskat. Oke, diskat ya. Udah diskat ya. Ini 14, ini 15, ini 13, ini 4. Berarti 14 itu E, 15 itu F, 13 itu D. Oke, ini ya dapat bahwa dari biner dari 1110, 1111, 1110, 0100 itu bernilai EFD 4. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang berikutnya. Seandainya angka 1110, 1100, 101001. Oke, jadi kita sekat ya. Kita sekat. Dia jadi gini. Untuk yang ini kita bisa menambahkan 0 dari sebelah kiri agar jumlahnya menjadi 4 gitu. Soalnya ini kan biner ke heksadesimal, yang dimana penyekatannya dimulai dari belakang, yaitu berjumlah dengan digit 4 gitu. Oke, langsung kita buat. Ini belum ya.
Oke, langsung kita kasih skat. Lalu kita buat perpangkatannya. Ingat, dengan catatan 0 nggak usah ditulis. Berarti 1 ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 0. Ini nggak usah, ini nggak usah, berarti ini jadi 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Lalu ini nggak usah ditulis. Ingat ya, kalau setiap jumpa skat baru itu akan tetap dimulai dengan perpangkatan 0. Jadi ini gara-gara 0 itu nggak usah kita tulis, baru ini. Berarti ini menjadi 2 pangkat 1. Jadi 2 pangkat 1. Oke. Lalu ini jadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Ini 0, jadi nggak usah ditulis, berarti ini menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Lalu ini jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 0. Jadi yang ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 1. Oke, kita jumlahkan. Ini 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 0, ini 8 ditambah 1 berarti 9. 8 ditambah 1, 9. Ini 9, berarti ini 9. Lalu ini 2, karena 2 pangkat 1, itu jawabannya tetap 2. Tetap 2. Lalu ini 2 pangkat ini 2 pangkat 0. Bentar ya, kita hapus dulu yang warna merah. Ulang, kita tulis ini tadi 2 pangkat 0. 2 pangkatnya 0. Pangkat 0. 2 pangkat 0. Ini 0. Jadi kita hitung ya. Kita hitung yang skat ketiga ini tadi. 2 pangkat 0 itu 1. 1 ditambah 2 ditambah 8. 8 ditambah 3 berarti 11. Ditambah 11, berarti ini skat yang ketiga ini berjumlah 11. 11 yang dimana kalau di 11 itu di heksadesimal adalah 10A, berarti 11 ini B. 11 ini B. Lalu untuk yang ketiga ini 2 pangkat 0 sama 2 pangkat 1, berarti 1 tambah 2 berarti 3. Oke. Ini 3. 3. Oke. Jadi nilai binar. Jadi nilai binar 11 10 11 0010 1001 itu sama dengan 3
3B 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 29. Oke, 3B 29. Nilai benar 1110 1100 1001 sama dengan 3B29 heksadesimal. Oke, selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu konversi bilangan oktal ke biner, yang dimana mengkonversi masing-masing digit oktal ke 3 digit biner. Untuk tabel silahkan lihat pada konversi biner ke oktal di atas. Oke, ini ya tabelnya. Di sini ada contoh 145. Jadi ini dijabarin dulu, angka 145 dijabarin dulu, lalu dikasih 3 digit bilangan binernya. Contoh ini adalah angka 5. Dari mana datangnya 101? Kita lihat tabel bilangan biner. Oktal berangka 5, 101 biner. Oke, kita lihat 101. Betul ya. Lalu 4 itu 100. Kita lihat lagi ke tabelnya. Oktal berangka 4, 100. Pas. Lalu ini adalah 1. Dia ini angka 001. Kita lihat tabelnya. Oke, oktal binernya itu ada 1. Loh, ini kenapa bisa menjadi 010 di sini ya kan? Yang pas di sininya 0010. Kan tadi kalau dia kurang dalam digitnya kan bisa ditambahi dari kiri 00 gitu. Kiri ditambahi 0 sesuai dengan yang dibutuhkan gitu, berapa digit. Oke, langsung aja ya kita ke contoh yang lainnya biar mempermudah kita mengerjakannya. Contohnya bilangan 456. Kita kasih skat biar kita kasih digitnya, biar kita kasih digit 3 biner. Digitnya sebanyak 3. Digitnya sebanyak 3. Oke, di sini yang ini hapus jelek. Oke, kita lihat tabelnya angka 6. Oktal angka 6 itu tabelnya ini kan 6, berarti binernya itu 110. Jadi kita catat jadi 110. 1 lalu ini yang 5. Yang 5 itu kita lihat lagi di tabel. Ini angka 5. Oktal angka 5 itu binernya 101. 101. 1 lalu yang keempat. Lalu angka 4 itu binernya 100 bukan 100, 100. Pengucapannya itu jangan 100 ya, jadi pengucapannya itu 100 gitu. Oke, 100 kita tulis 100. Kita tulis 100 Oke,
Oke. Jadi nilai oktal dari 456 sama dengan 100 bilangan biner. Oke. Oke, gitu pengerjaannya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bilangan oktal ke heksa, yang dimana katanya bilangan oktal ini yaitu dengan cara menerjemahkan ke angka biner melalui tabel. Oke, kita menerjemahkannya dulu ke angka biner. Kemudian dari angka biner baru terjemahkan angka ke heksadesimal dengan cara mengambil 4 karakter dari angka biner. Contoh, oke, ini langsung ada contohnya, yaitu 756 oktal berapa heksadesimal. Oke, di sini udah dijabarinnya angkanya 756. Oke, ini angka binernya. Angka biner dari oktal 6 itu angka binernya jadi 110, gitu juga dan seterusnya. Lalu disatuin, lalu diambil skat 4. Oke, skatnya 1 2 3 4 berarti 0 1 1. Oke, 0 1 1 1 ini, lalu 0111 ini berarti 1. Oke, tambahi 3 ya, 3 nolnya dari sebelah kiri, lalu ini jumlahnya 14, ini 14, ini 1, jadi 1 Oke, jadi oktal 756 sama dengan 1 heksadesimal. Oke, kita langsung aja kita gimana ke contoh, biar contoh lainnya biar kita semakin paham. Oke, kita buat angka 475. Oke, ingat-ingat ya yang tabel yang tadi 475, kita kasih skat dulu kayak gini, kita jabarin dulu, lalu kita ke biner. Angka pertamanya itu ke biner dulu, kita ubah oktal ini ke biner dulu. Oke, 5 itu kita ingat ya tabel biner tadi. Jadi 5 ini nilai binernya itu 101. Nanti teman-teman bisa melihat lagi di tabel binernya. Ini 101. Lalu yang 7 ini dia nilai binernya 111. 1 1 1 3 kali. Lalu yang 4 ini nilai binernya yaitu 100. Oke, 100. Oke, dapat nilai binernya. Kita satuin dulu, 100 111 101. Oke, kita jadikan ke heksadesimal. Kita kasih skat dulu ya, dari kanan itu skatnya 4 digit. Kita ambil 4 digit. Kita kasih skat. Oke, ini 4. Karena ini tinggal karena ini nggak memenuhi 4 digit, maka kita bisa menambahinya dengan 0 sesuai digitnya 4. Oke. Oke, setelah dari biner baru deh bisa kita ke heksadesimal.
tapi dulu kita buat dulu perpangkatannya ini agar bisa menghitung ke desimalnya. Oke, langsung kita buat. Ini 2 pangkat 0. Ingat ya, yang dia jumpa 0 nggak usah ditulis biar mempermudah. Ini 2 pangkat 2, lalu ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Oke, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1. Ini baru 2 pangkat 0 lagi, 2 pangkat 0. Oke, 2 pangkat 0. Oke, kita tambahkan. Ini 1 ditambah 4, 5, 5 ditambah 8 berarti ini 13. Ini 13. 2 pangkat 3, 8, 8 tambah 4, 12, 12 tambah 1, 13 pas ya. Ini 2 pangkat 0, 1, 1 tambah 2 berarti ini 3. Ini 2 pangkat 0 berarti ini 1. Oke, 13 ini kalau di heksadesimal itu menjadi 10A, B 11, C 12, berarti ini D. 13 ini D. Oke, berarti kita dapat nilai oktal 475 sama dengan 13D, 13D heksadesimal. Oke, gampang ya, nggak susah, mudah juga dimengerti. Oke, maksudnya itu bilangan heksadesimal ke biner. Oke, cara pengerjaannya itu dengan cara menerjemahkan angka heksa ke dalam biner melalui tabel di atas. Oke, tabelnya tadi udah di atas ya. Oke, contohnya itu A, D, E heksadesimal berapa biner. Oke, di dalam tabel. Oke, kita gimana? Kita buat jabarin dulu ADE-nya, baru kita kasih nilai binernya. Oke, kalau di dalam tabel A itu bernilai 1010, D itu bernilai 1101, dan E itu bernilai 1110. Oke, jadi nilai heksadesimal dari ADE sama dengan 101, 011, 011, 110 biner. Oke, so kita coba untuk contoh selanjutnya agar mempermudah kita untuk pengerjaan. Oke, D, E, seumpamanya heksadesimal DEB, DEB. DEB kita kasih pembatas dulu biar mempermudahkan dalam mengasih bilangan binernya. Oke, kita mulai dari B dulu. Kita mulai dari yang B. Oke, B, nilai biner B di dalam tabel itu 1011. Teman-teman bisa nanti melihatnya di dalam tabel ya. 1011, 1011. Oke, lalu E, lalu nilai E itu 1110. Ntar ya, kita hapus dulu. Oke, nilainya E ini nanti kita keluarin aja biar enggak tertabrak
permulaan sama temannya. Jadi nilai E ini 113, satunya 3 kali. Ntar dikira angka 2 ya. Satu 0. Baru yang D. Yang D itu kalau kita lihat di tabel itu jumlahnya nilai binernya itu 1 1 0 1. Kita dapat ya bilangan binernya. Jadi nilai heksadesimal DEB 16 heksadesimal sama dengan DEB sama dengan 1101 1110 1011 biner. Oke, biner kita lihat dulu ya. 1101 110 1110 1011. Oke, udah pas ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu bilangan heksadesimal ke oktal dengan cara menerjemahkan angka heksadesimal ke dalam biner melalui tabel. Oke, ini ya. Ini angka heksadesimalnya dibuat ke dalam biner ya kan. Ini dia. Ini binernya. Kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bentuk oktal dengan cara mengambil 3 karakter dari kanan. Oke, ini ya. Mengambil 3 karakter dari kanan. Dia menyekat-nyekat juga. Setelah itu dicocokkan dengan angka pada tabel di atas. Jika angka terakhir kurang dari 3 karakter, maka bisa ditambahkan angka 0 di kiri angka untuk memudahkan pengoperasian. Oke, kita langsung aja ke contoh ya, ke contoh berikutnya agar mempermudah kita juga untuk pengerjaannya. Contohnya itu heksadesimal dari di sini. Space dari D9 Oke, pertama kalinya kita itu buat ke dalam biner. Oke, 9 itu kalau dibuat ke dalam biner itu angkanya menjadi 1001 1001. Lalu kalau D itu dia 1101. Satu. Oke, 1101. Lalu kita ngambil 3 karakter katanya, mengambil 3 karakter. Mengambil 3 karakter, kita satuin dulu. 1101 1001. Oke. Sesudah kita satuin gini, kita ambil 3 karakter atau 3 digit dari sebelah kanan. 3 digit dari sebelah kanan. Oke. Berarti ini gimana ya? 3 digit kita buat dulu angkanya 10 11001 110 Oke. Kita ambil 3 digit, kita kasih skatnya. Oke. Nah, di sini kan kurang 1 lagi untuk 3 digit, kita tambahin 0. Oke. Ini bisa langsung aja ya.
kita langsungkan aja, nggak usah buat yang kayak tadi. Jadi nilai dari 001 itu adalah, ini kan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan 1, berarti sini 1. Ingat, yang berangka 0 nggak usah lagi ditulis seperti ini 2. Ini 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu ini sama ya, berarti ini juga 3. Ini kok salah, ini kenapa penulisannya kayak gini? Ini jadinya, oh iya pas ya, 1 0 ini tambahin 1 tambahin 0 ya. Oke, pas, berarti ini juga sama dengan ini 3. Oke, 3. Oke, jadi dapat ya heksadesimalnya, angka heksadesimal. Nilai dari heksadesimal D9 sama dengan 331 oktal. Oke, kita dapat ya. Gampang pengerjaannya. Oke, dapat ya, kita dapat nilai dari heksadesimal D9 sama dengan 331 oktal. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Katanya, agar dapat melakukan konversi bilangan heksadesimal ke desimal, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing digit bilangan dengan position value-nya. Oke. Contoh konversi bilangan heksadesimal C54 ke bilangan desimal. Oke, kita lihat ya. C54 heksadesimal sama dengan berapa desimal? Kita lihat ya, ini dijabarinnya yang kayak tadi yang sebelumnya penjelasannya. Oke, C sama dengan C kali 16 pangkat 2. Masih ingat ya pangkatnya ini gimana? Yang itu dari 3 ini. Itu perpangkatannya dimulai dari belakang. Jadi dia pangkatnya 4, ini adalah 0. 5 ini adalah 1. Jadi C ini adalah 2. Berarti pangkatnya ini adalah 2 gitu. 16 yang di sini. Untuk C yang 16 ini pangkatnya adalah 2 gitu. Lalu ditambah 5 kali 16 pangkat 1 ditambah 4 kali 16 pangkat 0. Oke, sama dengan 12 kali 256 ditambah 5 kali 16 ditambah 4 kali 1 sama dengan 3072 ditambah 80. 3072 ini 12 kali 256, hasilnya 3072 ditambah 5 kali 16 itu 80, lalu 4 itu 4 kali 1 sama dengan 3156. Oke. Jadi nilai bilangan heksadesimal C54 sama dengan 3156 bilangan desimal. Oke. Kita langsung ke contoh berikutnya, berikut agar kita memahaminya ya. Contohnya itu kita buat dia D31 ya. D31. Oke, sama dengan D dikali 16 pangkat 2. D dikali 16 pangkat 2 ditambah 3 dikali 16 pangkat 1 ditambah 1 kali 16 pangkat 0. 1 kali 16 pangkat 0. Oke. Oke, dapatnya. D itu 13, berarti 13 dikali
16 pangkat 2 itu 256 ditambah 3 kali 16 ditambah itu 1 kali 16 pangkat 0. 16 pangkat 0 itu 1, berarti 1 dikali 1. Oke, sama dengan 13 dikali 256 itu 3328. 3328 ditambah 3 kali 16 itu 48 ditambah 1 kali 1 itu adalah 1, jadi sama dengan 328 ditambah 49 itu adalah 3377. Oke, dapat ya. Oke, dapat. Jadi heksadesimal. Jadi nilai heksadesimal dari D31 sama dengan 3377 desimal. Oke. Nilai D31 heksadesimal sama dengan 3377 desimal. Goodbye. Materi selanjutnya yaitu operasi bilangan. Operasi bilangan ini yaitu operasi bilangan pada sistem komputer yang dimana sistem bilangannya itu sistem bilangan binary atau biner. Oke. Penjumlahan ini operasi aritmatika terhadap bilangan binary yang dilakukan oleh komputer di ALU terdiri dari operasi pertambahan dan operasi pengurangan. Oke, ini bisa dibaca ya teman-teman. Kita langsung aja ke contohnya, penentuan dan kecontohnya. Oke, ini ketentuannya. Dasar pertambahan untuk masing-masing digit binary. Oke, kalau 0 tambah 0 itu sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0. Oke, lihat ini contohnya. Oke, di sini ada contoh 110 tambah 111 sama dengan 1100. Oke, langsung saja kita bagaimana untuk pengerjaan contoh ini. Oke. 101 ditambah 11. Oke. Tadi saya ada melihat konsep ya. Konsep dimana katanya jika 1 ditambah 1 itu hasilnya sama dengan 10, dan jika 1 ditambah 1 ditambah 1 itu sama dengan 11. Oke, langsung aja kita aplikasikan ke penggunaannya ke sini. Oke, ini adalah logikanya gitu, untuk mempermudah kita mengerjakan ini. Langsung saja. Oke, ini sama dengan tambah. Oke, 1 tambah 1 itu sama dengan 10. Oke, nolnya di sini, nolnya kita tulis, satunya kita naikkan ke atas. Oke, di sini 1 tambah 0 tambah 1, satunya ada 2, maka dia 10 juga, berarti sini 0. Naikkan lagi 1. Oke, naikkan 1, berarti sini satunya udah ada menjadi 3, maka kita menulis 1. Oke, langsung dapat ya jawabannya, langsung dapat. Oke, 1100.
sesuai sama yang tadi ya. 1100. Yang ini juga 1100. Oke. Kita mencoba dengan digit yang lebih banyak. Ini kita hapus dulu. Oke, misalnya kita mencoba itu mana yang di sini dengan angka 11111 ditambah 10111. Oke, ini kita tambah. Oke, kita menggunakan konsepnya juga ya. 1 tambah 1 itu 10, maka sini 0. Naikkan 1. Oke, sini 1 tambah 1 tambah 1, satunya udah ada 3, maka jawabannya adalah 11. Buat sini 1, naikkan ke atas 1. Oke, sini satunya juga berjumlah 3, maka hasilnya adalah 11. Oke. Di sini 1 tambah 1 tambah 0, satunya itu berjumlah 2, maka hasilnya 10. Berarti sini 0. Sini 0. Oke, sini naikkan satunya. Oke, sini 1 tambah 1 tambah 1. Satunya berjumlah 3, maka di sini juga itu 11. Kita tulis itu 11. Oke. Kita dapat ya. Jadi nilai dari 11111 ditambah 10111 sama dengan 1101110. Oke. Kita lanjut lagi itu ke pengurangan. Yang pertama tadi kan penjumlahan, jadi sekarang itu kita ke pengurangan. Yang dimana katanya ketentuannya itu 0 kurang 0 sama dengan 0, 1 kurang 0 sama dengan 1, 1 kurang 1 sama dengan 0, 0 kurang 1 sama dengan 1. Ini sifatnya pinjam meminjam gitu dari sebelah kirinya. Jadi ini kan ada nih contohnya. 110 kurang 101 sama dengan 001. Oke. Bagaimana pengerjaannya? Oke, bisa kita buat. Ini juga mempunyai konsep. Oke. Ini kita hapus dulu. Oke, angka berapa tadi? 110 kurang 101. 110 kurang 101. Oke. Di sini konsepnya yaitu konsepnya yaitu 10 dikurang 1 sama dengan 1. Oke. 10 dikurang 1 sama dengan 1. Langsung aja kita buat, kita gunakan konsepnya. Oke. Ini adalah pengurangan. Oke. 0 dikurang 1 enggak bisa, makanya kita meminjam dari sini. Ini 1. Ini enggak ada lagi. Ini tidak ada lagi. Oke. 1 kurang 0 kurang 1 itu sama dengan 1. Maka di sini 1. Oke. Sini 0. Ini adalah 0 karena sudah dipinjam oleh yang ini. Maka ini 0 kurang 0, maka ini 0. Oke. 1 kurang 1 itu 0. Oke, dapat ya. 0, 0, 1. Jadi 110 dikurang 101 itu adalah 001. Oke, kita coba dengan digit yang lebih banyak. Contohnya 11110 dikurang 11001. Kita spasi dulu deh biar pengurangannya mudah.
A kurangkan dikurang. Oke, ini kita minjam lagi, soalnya 0 kurang 1 kan nggak bisa, jadi ini minjam ke sini, ini minjam ke sini, jadi sini 1, ini nggak ada lagi. Oke, jadi 1 0 kurang 1 berarti sini 1, 0 kurang 0 ini 0, 1 kurang 0 itu 1, 1 kurang 1 adalah 0, jadi 1 kurang 1 juga adalah 0. Susah. Oke, berarti hasil pengurangan dari 1110 110001 adalah 00101. Ini angka 1. Oke, gitu ya teman. Oke, kita lanjut pada penjumlahan bilangan oktal. Oke, kita langsung aja ke contohnya ya. Oke, di sini ada 214 oktal ditambah 117 oktal sama dengan 333. Oke, kita buat bagaimana cara pengerjaannya ini ya. 214 ditambah 214 ditambah 177 tambah 177. 214 ditambah 117 ditambah 117. Oke, ditambah 117 ditambah. Oke, ini adalah penjumlahan oktal. Oke, di sini adalah 4 ditambah 7 itu adalah 11. Iya, 11 bagi desimal. Tetapi di sini kita menjumlah itu bilangan oktal. Maka di sini 4 ditambah 7 itu adalah 11, maka 11 dikurang 8. Kalau di bilangan oktal ini tidak boleh lebih dari 8 gitu. Soalnya oktal itu berjumlah dengan 8. Lalu 11, lalu ini kan 11. 11 ini kita kurangi dengan 8, berarti di sini 3 dengan catatan dia mempunyai sisa 1 atau carry off-nya yaitu di sini. Oke. Lalu di sini lalu ini 1 tambah 1 tambah 1. Oke, normal ya, 3, enggak lebih dari 8 ya, berarti langsung aja dicatat 3 gitu. 3. Oke, ini juga ya, 2 tambah 1 normal 3, enggak lebih dari 8. Oke, ini hasilnya sama ya, sama yang ini tadi. Sama yang ini tadi, 333. Oke, 333. Catatannya hanya satu, yaitu jangan di dalam penjumlahan ini dia itu nggak boleh lebih dari 8 gitu. Kalau dia lebih dari 8 baru dikurang kayak gini tadi, 4 tambah 7 11 dikurangin 8 gitu. 3 dengan catatan sini harus carry off 1 gitu. Oke. Oke, kita coba dengan soal selanjutnya, yaitu contohnya seperti 232 dengan 267. 267. Oke, ditambah. Oke, 2 tambah 2 ya kan 9. 9 lebih dari 8, maka 9 kurang 8 itu 1. Oke, 1. 9 kurang 8 itu 1, baru dia carry off 1, soalnya lebih dari 8, carry off. Oke, di sini 1 tambah 3 4, 4 tambah 6 10, lebih ya dari 8. 10 kurang 8 itu 2. 10 kurang 8 2. Di sini carry off. Oke, carry off-nya 1. Oke. Carry off 1. Di sini 1 tambah 2 tambah 2, di sini ada 5. Oke, ini normal, jadi dia itu 521. Oke ya, gini ya teman-teman. Intinya dalam sini kalau dia
lebih dari 8 itu dikurangkan dengan catatan sisa atau carry off gitu. Oke, kita masuk ke pengurangan bilangan oktal. Kita langsung aja ke contoh. Di sini ada angka 413 bilangan oktal dikurang 165 bilangan oktal sama dengan 226 oktal. Oke, kita lihat di sini cara pengerjaannya. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, ini 413 dikurang 165. Oke, 3 dikurang 5 kan tidak bisa. Jadi kita pinjam. Jadi kita pinjam 1 dari sini, berarti di sini tinggal 0 dong, ya kan? Sini jadi 0. Ini nggak ada lagi. Jadi nilai dari 1 yang kita pinjam itu menjadi 8. Jadi 8. Jadi 8. Oke. Lalu di sini 3 ditambah 8. 3 ditambah 8. 3 ditambah 8 itu kan 11. Jadi 11 dikurang 5. 6. Oke. Lalu ini lagi. Ini kan 0. 0 dikurang 6 kan tidak bisa. Jadi kita pinjam lagi dari sini gitu. Kita pinjam 1 di sini. Dari sini kita pinjam 1. Kita pinjam 1. Angka 1 ini itu bernilai 0. Angka 1 ini bernilai 0. Angka 1 yang ini, angka 1 yang kita pinjam tadi, dia itu bernilai angka 8. Pinjam 1 dari 4 ya, dari 4. Lalu nilainya itu adalah 8. Nilai angka 1 ini adalah 8. 8. Oke, 8 dikurang 6 itu kan 2. Jadi tinggal ditulis 2. Di sini tinggal 3 karena sudah dipinjam, berarti 3 dikurang 1 itu adalah 2. Oke. Gini ya cara pengerjaannya teman-teman. Oke, kita lanjut ke penjumlahan heksadesimal. Kita langsung ke contoh. Ini ada 357 heksadesimal ditambah A8E heksadesimal sama dengan DE 5 heksadesimal. Oke, kita buat ya cara pengerjaannya. Cara pengerjaannya. Ini kita hapus dulu. Oke. Angka 357 ditambah A8E ditambah A8E. Oke. Kita tambahkan. E itu adalah 14. 7 ditambah 14 itu 21. Jadi 21 dikurangi 16. 21 kurang 16 itu adalah 5. Oke, di sini adalah kita buat menjadi 5. Menjadi 5. Kenapa 5? Karena E ini adalah bernilai 14 kalau di heksadesimal. 7 ditambah 14 itu kan 21, udah lebih dari 16 nih. Baru kalau udah lebih dari 16 kita kurangkan, sama halnya kayak oktal tadi, berarti 21 kurang 16 sama dengan 5 gitu. Baru 5 sini adalah sisa 1, carry off-nya sisa 1, carry off. Berarti 1 ditambah 5 ditambah 8 itu 14. 14 dalam heksadesimal itu E. Oke, E kita tulis E. Lalu 3 ditambah A. 3 ditambah A itu adalah 10 di heksadesimal, berarti 13. 13 itu berarti D di heksadesimal. Oke. D. Jadi 357 heksadesimal
57 heksadesimal ditambah A8E heksadesimal sama dengan DE5 heksadesimal. Oke, heksadesimal. Oke, dapat ya teman-teman, 357 ditambah A8-nya sama dengan DE5 heksadesimal. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pengurangan heksadesimal. Oke, ini ada contoh A94 heksadesimal dikurang 6 FB heksadesimal sama dengan 399. Oke, kita langsung aja buat di sini. A94 dikurang 6 FB. Oke, 6 FB dikurang, di sini 4. B itu bernilai 11 kalau di heksadesimal. B itu bernilai 11. Tar deh, biar ku hapus dulu. Oke, kita catat ya, kalau A bernilai 10, B bernilai 11, C bernilai 12, D bernilai 13, E bernilai 14, F bernilai 15. Oke. Jadi kita kembali ke sini, yaitu 4 dikurang B. B adalah 11. 4 kurang 11 kan nggak bisa, ya kan? Jadi kita pinjam dari sini 1. Dari sini 1. Oke, pinjam dari sini 1. Kita pinjam 1. 1 ini berjadi nilai 16. Jadi bernilai 16. Ini bernilai 16. Ini bernilai 16. Oke, 16 ditambah 4 ini tambah. Oke, ini ditambah ya. 16 ditambah 4. Oke, 16 ditambah 4 kan 20. Jadi 20 dikurangi 11 nih. Jadi hasilnya adalah 9. Oke, kita tulis 9. Oke, 9. Oke, kita kurangi lagi. Ini kan dipinjam 1. Jadi nilai yang di sini adalah tinggal 8. 8 dikurang F. 8 dikurang F. F itu 15. Berarti tidak bisa. Kita pinjam lagi dari sini. Dari A. Oke, 8. Di sini kan pinjam 1. Kita pinjam 1. 1 ini bernilai 16. Nilai 16. Oke. Bernilai 16. Kita percantik dulu 16-nya. Bernilai 16. Bernilai 16. Oke, bernilai 16. Oke. Lalu tadi ini kan 8 nih. Sisa 8. 8 ditambah 16 itu kan 24. Oke, 24 dikurang 15. Jadi berapa? Tinggal 9. Kita catat ya. 24 kurang 15 itu kan 9. Oke, ini 9. Oke, catat 9. Ini kan udah dipinjam 1, berarti dia tidak lagi A, akan bernilai 10. 10 gara-gara udah dipinjam 1 dia jadi 9. 9 dikurang 6 jadi 3. Kita catat 3. Oke, dapat nih teman-teman hasilnya. Oke, sama ya, sama kayak hasil yang tadi. 399 kita dapat juga 399. Oke.